Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk di pembahasan selanjutnya, lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-ibadah dengan 3 poinnya. Kemudian ada setelahnya tadribat, ya, sebutkan definisi ibadah, kemudian apa yang dicakup oleh ibadah serta dalilnya, apa syarat diterimanya sebuah amalan beserta dalilnya. Ya, kemudian apa dalil bahwasanya mengesahkan Allah dalam ibadah itu merupakan pondasi dakwahnya para rasul. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan sebagian dari atau beberapa contoh dari ibadah. Kita mulai dari ibadah hati yang paling penting dan yang paling utama, yang merupakan inti dari ibadah-ibadah yang lain adalah ad-du'a'u wal istighotsah. Berdoa dan beristighosah. Nanti kita akan lihat perbedaannya dan ya definisinya masing-masing. Qala al-mu'allif huna min anwa'il ibadati ad-du'a'u. Di antara jenis-jenis ibadah adalah ad-du'a. Doa itu sendiri definisinya adalah kullu talabin. Setiap permohonan makrunin yang dibarengi dengan rohbah, al-hub, wat-tadarru' wat-ta'zim. Jadi setiap permohonan yang kita ucapkan dan dibarengi oleh 5 hal, itu rohbah, al-hub, at-tadarru' dan at-ta'zim. Maka itulah yang dimaksud dengan doa. Apa itu ar-roghbah? Ar-roghbah itu pengharapan yang besar. Ar-rohbah itu rasa takut. Al-hub itu rasa cinta. At-tadarru' itu ketundukan. At-ta'zim itu pemuliaan. Maka setiap kali kita memohon kepada Allah dibarengi dengan 5 hal ini di dalam hati kita, maka itulah yang dimaksud dengan berdoa. Dan doa itu sendiri ada 2, doa ibadah wa doa mas'alah. Ada namanya doa ibadah, ada namanya doa masalah. Masalah itu artinya permintaan. Kita lihat satu persatu. Apa itu doa al-ibadah? Huwa al-qiyamu bi awamirillahi ta'ala. Dimaksud dengan doa ibadah itu adalah ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Allah perintahkan untuk bersabar, kita bersabar. Allah perintahkan kita ya untuk mencintai sesama muslim, kita mencintai sesama muslim. Nah, ini adalah hakikatnya adalah doa sebenarnya. Ya, jadi nggak mesti doa itu ngangkat tangan mengatakan ya Allah saya minta ini, saya minta itu. Tidak. Jadi kita melakukan perintah-perintah Allah apapun bentuknya itu juga adalah doa sebenarnya. Ya. Nah, karena kita sholat, puasa dan yang lainnya itu kan dibarengi dengan 5 hal tadi, rohbah, al-hub, at-tadarru dengan at-ta'zim. Kita sholat kan dibarengi rasa harap, dibarengi rasa takut, dibarengi rasa cinta, ketundukan kepada Allah, pemuliaan kepada Allah. Maka berarti sholat itu adalah doa. Ya, sholat itu sebenarnya adalah doa. Cuman bentuknya adalah dengan ya ruku, dengan sujud, gitu ya. Jadi nggak mesti ngangkat tangan dan mengatakan nih Allahumma, ya nggak mesti itu yang namanya doa. Jadi doa ibadah ini berarti lebih luas spektrumnya, lebih luas cakupannya. Ya, dia mencakup ya perintah-perintah Allah. Tidak hanya mengangkat tangan. Allah perintahkan nggak kita bersabar? Perintahkan. Oh berarti kalau kita bersabar, kita hakikatnya sedang berdoa. Nah, ibtigha wajhihi ta'ala lil husul ala thawabihi. Ya. Ketika kita sholat, puasa, zakat, dan sebagainya, sembari kita mengharapkan wajah Allah Ta'ala untuk mendapatkan pahala darinya, mendapatkan balasan darinya, wan najat, dan untuk mendapatkan ya, keselamatan dari iqabnya, fahuwa du'aun bilisanil hal. Nah,
Itu namanya doa bilisanil hal. Lisanil hal itu maksudnya ya ya dikala itu gitu. Ya dengan lisan kita dikala itu. Nah, jadi ketika antum sholat, ya gerakan-gerakan sholat dari awal sampai akhir itu semua adalah hakikatnya adalah doa. Karena sholat adalah perintah Allah. Ya. Dan apa yang kita ucapkan ketika sholat dari lafaz-lafaz zikir atau mungkin ada doa-doa di dalamnya, Rabbi ghafirli warhamni dan seterusnya. Nah, itu doa bilisanil hal namanya. Tapi secara umum, sholat itu dari awal sampai akhirnya adalah doa, meskipun berbentuk gerakan, bukan berbentuk ucapan. Karena selama ini, kebanyakan kaum muslimin membatasi doa itu hanyalah ucapan, ya Allah saya mohon ini, saya mohon itu. Tidak. Nah, kemudian yang kedua doaul mas'alah. Huwa talabu ma yanfa'ud da'i min jalbi naf'in au kashfi darrin. Nah, doa masalah ini yang sering kita dengar, ya Allah saya minta ini, ya Allah lindungi saya dari ini. Nah, itu namanya doa al-masalah. Ya. Nah, maka dia adalah talabu ma yanfa'u. Kita memohon kepada Allah sesuatu yang bermanfaat bagi ad-da'i. Ad-da'i artinya orang yang berdoa. Ya, entah berbentuk jalbi naf'in, mendatangkan manfaat, ya, maslahat, au kashfi dorrin, atau menyingkap mudarat atau musibah. Ya, kalau kita minta, ya Allah, ya berikan saya keturunan yang soleh dan solehah. Nah, itu jalbi naf'in. Ya Allah, lindungi saya ya dari kesyirikan. Nah, itu kashfi dorrin. Ya, jadi doa itu bisa meminta sesuatu atau meminta perlindungan dari sesuatu. Minta diberikan sesuatu atau minta dilindungi dari sesuatu. Ya, kalau kita minta kekayaan, minta harta, minta ilmu, minta kesabaran, minta ya keimanan, ketakwaan, nah itu jalbi naf'in. Ya, tapi kalau kita minta perlindungan kepada Allah dari bahaya kesyirikan, dari bahaya kemaksiatan, dari bahaya kebid'ahan, nah itu kasfi dhaqin. Wahuma mutalaziman. Ya, dan dua hal ini mutalaziman, saling berkaitan. Doa ibadah dengan doa masalah ini saling berkaitan. Artinya, kalau ada yang satu, maka ada yang lain. Fakullu du'ai ibadatin mustalzimun li du'ail mas'alah. Ya, semua doa ibadah itu mengharuskan adanya doa ul mas'alah. Ya, wa kullu du'a'u mas'alatin mutadhamminun li du'ail ibadah, dan setiap doa masalah itu juga mengandung doa al ibadah. Ya, ketika kita sholat kan ada doa al masalah di situ. Kita berdoa kepada Allah mohon ini dan mohon itu. Nah, maka ya kedua hal ini saling berkaitan, kedua jenis ibadah ini. Ya, kedua jenis doa ini, doa ibadah mengharuskan adanya doa al masalah. Ya, kemudian doa masalah juga sebaliknya mengandung doa al-ibadah. Taib mutalaziman. Taib itu dia ibadah yang pertama yaitu doa. Kemudian yang kedua ada namanya al-istighosah. Ya, mirip dengan doa, tapi dia lebih spesifik. Al-istighosah itu adalah tolabul gaus. Ya, ya, tolabul gaus. Tolabul gaus itu mananya adalah meminta al-gaus. Ya, pertolongan. Ya, wa huwa izalatus syiddah wa la takunu illa minal makrub. Ya, namakan al-gaus, kalau ditanya apa itu al-gaus? Al-gaus itu adalah izalatus syiddah, menghilangkan hal ya yang berbahaya atau yang merugikan. Wa la takunu illa minal makrub. Istighosa itu hanya muncul dari orang yang sedang tertimpa musibah. Itu namanya istighosa. Nah, apa bedanya dengan isti'anah? Kalau isti'anah itu dia tolabul aun. Jadi bedakan antara al-gaus dengan al-aun. Sama-sama pertolongan, ya al-gaus dengan al-aun ini, hanya saja al-aun ini tidak urgen, tidak darurat sebagaimana al-gaus. Nah, maka al-istighotha itu kondisinya darurat. Misalkan negara kita kalau sedang perang misalkan, maka kita
minta perlindungan kepada Allah ya dari bom-bom yang berjatuhan. Nah, itu istighotsah namanya. Ya, tapi kalau lagi kondisi damai, ya kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, lindungilah negara kami dari kehancuran, dari peperangan. Nah, itu namanya isti'anah. Wahia a'ammu minal istighotsah. Berarti isti'anah ini jauh lebih umum daripada istighotsah. Ya. Jadi istighotsah itu ya kondisi terdesak gitu ya. Makrub itu orang yang sedang terdesak gitu ya. Nah, kalau isti'anah enggak. Jadi isti'anah boleh kapanpun, tapi kalau istighotsah ya ketika sedang ya darurat. Misalkan sedang mengendarai kapal laut, kemudian mau hampir tenggelam di situ, ya berdoa kepada Allah, mohon diselamatkan, itu istighotsah. Nah, waqad ajma'al ulama'u ala anna man da'a ghairallahi aw istaghatha bihi fima la yaqdiru alaihi illallah annahu musyrik. Para ulama telah berijma', telah sepakat bahwasanya barang siapa yang menyeru selain Allah, ya, maksudnya da'a berdoa, aw istaghatha bihi atau dia beristighotsah kepada selain Allah, fima la yaqdiru alaihi illallah, dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah, misalkan menurunkan hujan, ya, dia menyeru selain Allah untuk menurunkan hujan, atau dia beristighotsah kepada Allah, kepada selain Allah. Ketika sedang di tengah lautan hampir tenggelam, dia beristighotsah kepada Syekh Fulan bin Fulan misalkan. Nah, padahal Syekh Fulan bin Fulan tidak mampu menyelamatkan dia. Yang mampu menyelamatkan dia di kondisi itu hanyalah Allah saja. Maka para ulama sepakat menghukumi orang yang seperti ini annahu musyrikun. Dia adalah pelaku kesyirikan. Walau qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meskipun orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Wa shalla meskipun dia salat, wa shoma meskipun dia berpuasa, wa hajja meskipun dia berhaji. Id syartul islami ma'at talaffudhi bisyahadatain alla ya'budu illallah. Karena syarat Islam itu adalah ya selain melafazkan dua kalimat syahadatain adalah alla ya'budu illallah, tidak menyembah selain Allah. Tidak menyembah selain Allah. Ya, maka ini pentingnya kita memahami apa yang dimaksud dengan menyembah. Ya, orang memahaminya kebanyakan mengatakan menyembah Allah itu ya sujud, ruku kepada Allah, itu saja. Padahal beristighotsah itu juga bentuk menyembah Allah. Naib. Maka tidak cukup orang hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dia menyembah selain Allah. Memang dia tidak sujud dan ruku di hadapan berhala, ya, atau di hadapan orang soleh, para wali, ya, para kiai. Ya, akan tetapi dia beristighosa dan berdoa kepada pepohonan, kepada orang soleh, kepada para kiai itu, maka ini juga adalah bentuk ibadah. Faman talaffadha wa abada ghairallah. Maka barang siapa yang melafazkan dua kalimat syahadat tadi, akan tetapi dia menyembah selain Allah, fama ata bihi ma haqiqatan. Maka yang seperti ini tidak dikatakan telah mewujudkan dua kalimat syahadat dengan sebenar-benarnya. Nah, jadi dua kalimat syahadat itu nggak cukup hanya diucapkan, tapi juga harus ada ya kelanjutannya, konsekuensinya adalah tidak menyembah kecuali Allah saja. Inna du'a ghairillahi yunaqidu asla tauhidi wa yunafihi bil kulliyah. Karena perlu kita pahami bahwasanya berdoa kepada selain Allah itu yunaqid, ya. Yunaqid ini membatalkan pokok tauhid dan menafikannya bil kulliyah secara keseluruhan. Jadi tauhidnya menjadi batal dan dinafikan, dihilangkan secara keseluruhan. Ya, itu akibat kalau orang tersebut ya, doa ghairillah, menyeru selain Allah. Fa du'aul ghairi wa su'aluhu ma la yaqdiru alaihi illallahu ta'ala ibadatun. Maka berdoa kepada selain Allah, berdoa itu meminta tadi kan, memohon.
Ma la yaqdiru alaihi illallah, dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah saja, maka yang seperti itu namanya ibadah. Ya, menyeru orang saleh, menyeru syekh, ya, dalam hal-hal yang tidak mampu dia lakukan, maka ini adalah ibadah dan ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kalau kita minta kepada orang lain untuk menolong menolong kita misalkan ya, ya perbaiki motor misalkan, kalau motor kita mogok tengah jalan kita minta tolong sama orang yang lewat untuk dorong motor kita misalkan. Nah, ya seperti ini ya bukan termasuk ibadah. Ya kenapa? Karena mendorong motor, membantu kita ke bengkel, itu adalah perbuatan yang mampu dilakukan oleh manusia. Ya. Jadi yang termasuk ibadah dan terjadi kesyirikan kalau kita palingkan kepada selain Allah adalah ketika kita minta kepada sesama makhluk hal-hal yang tidak ada mampu mewujudkannya kecuali Allah saja. Misalkan menurunkan hujan, kita nyuruh orang lain untuk menurunkan hujan, menyeru pada dia, ya Syekh Fulan turunkanlah hujan, ya Syekh Fulan berikan saya anak keturunan. Nah, ya, yang seperti ini adalah ibadah, ya, dan karena memalingkannya kepada selain Allah jadilah dia kesyirikan, karena definisi kesyirikan adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Baik. Sawa'un kana talaban lisyafa'ati au jalban linaf'in au daf'an lidarrin au ghairi dzalik. Entah menyeru orang lain itu bentuknya adalah talaban lisyafa'ah, minta syafaat, atau jalban li naf'in, atau minta diberikan sesuatu, au daf'an li dharrin, atau minta dilindungi dari sesuatu. Minta syafaat contohnya, ya Syekh Fulan, ya berikan saya syafaatmu agar saya selamat dari azab kubur. Nah, itu talaban di syafaat namanya. Ya, au jalban li naf'in, ya. Jalban li naf'in, atau minta sesuatu yang bermanfaat. Ya Syekh Fulan berikan saya anak keturunan. Nah, au daf'an lidharrin, atau berlindung dari sesuatu, ya Syekh Fulan, ya jauhkan saya dari kesyirikan, jauhkan saya dari kemiskinan misalkan. Nah, ya seperti ini ya masuk ke dalam jenis ibadah. Ya, dan ini adalah yang terlarang kan dipalingkan kepada selain Allah. Qala Allah Azza wa Jalla di surat Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian telah berfirman, ud'uni, serulah aku, niscaya akan aku kabulkan bagi kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke neraka jahanam dakhirin, dalam keadaan terhina. Wa qala subhanah di surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 18, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa ya kepada ya bersama berdoa kepada Allah, kalian juga berdoa kepada selain Allah. Nah, wa fil hadits sahih, di dalam hadis yang sahih, ya Nabi kita SAW bersabda, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itulah adalah ibadah. Di yang lain dikatakan ad-du'a'u mukhul ibadah, intinya ibadah. Fad-du'a'u ibadatun min ajallil ibadat. Maka doa itu adalah ibadah yang paling mulia. Ajalli itu isim tabdil dari kata jalil, ya, artinya mulia. Wasyirku fid du'a, maka kesyirikan dalam berdoa, aula an yakuna syirkan minal isyraki fi ghairihi min anwa'il ibadah. Maka kesyirikan dalam berdoa ini jauh lebih berbahaya pada kesyirikan dalam ibadah-ibadah yang lain. Kesyirikan dalam sholat, puasa, zakat, ya, lebih berbahaya kesyirikan dalam berdoa. Bal al-isyraku fid du'ai huwa akbaru syirkil musyrikin. Maka ya, melakukan kesyirikan dalam doa, ya, itu adalah kesyirikan orang-orang musyrikin yang paling besar. Alladzina ba'atha ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi diutus di tengah-tengah mereka. Ya, Nabi diutus untuk memberantas kesyirikan model seperti ini.
Fa innahum yad'unal anbiya'a was-salihin wal malaika. Karena mereka itu menyeru para nabi, orang-orang soleh, kemudian menyeru malaikat. Wa yataqarrabuna ilaihim. Mereka mendekat, bertaqarrub kepada mereka. Liyashfa'u lahum indallah. Agar ya para nabi, orang soleh, para malaikat itu memberikan mereka syafaat di sisi Allah. Walihada yukhlisuna fi syada'idi lillah wa yansawna ma yusyrikun. Oleh karena itu, orang-orang musyrikin ini yukhlisuna fi syada'id. Mereka kalau sedang tertimpa musibah, ya, mereka ikhlas berdoa lillahi ta'ala, hanya Allah saja mereka seru. Wa yansawna ma yusyrikun, dan mereka lupa apa yang mereka sekutukan. Jadi kalau mereka sedang di tengah lautan kemudian ombak besar, ya, mereka berdoa lillahi ta'ala, murni hanya untuk Allah saja mereka berdoa, memohon kepada Allah. Lupa mereka syekh fulan, syekh fulan. Nah, itu kesyirikan orang zaman dulu. Nah, kesyirikan orang zaman sekarang lebih parah. Tertimpa musibah pun yang diseru adalah selain Allah. Orang musyrikin di zaman dahulu, ya mereka itu melakukan kesyirikannya hanya ketika sedang ya senang gitu, sedang kehidupan baik-baik saja. Tapi ketika musibah datang menyapa mereka, ya baru ingat Allah gitu. Nah, waqad ankara Allah Subhanahu wa taala alaihim syirkahum fi du'ai ghairihi fi ayatin katsirah. Maka Allah ingkari perbuatan mereka ini. Allah ingkari kesyirikan mereka dalam masalah doa ini di dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai ayat 6, "Wa man adall mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyeru selain Allah? Yang dia seru ini la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, tidak bisa mengabulkan apa yang dia mintakan kepada orang tersebut sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, apalagi mereka itu juga lalai dari doa-doa mereka itu. Artinya mereka nggak peduli dengan doa kita. Ya, kalau kita berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalkan, kita seru dia, ya dia nggak dengar dan dia nggak mungkin bisa mengabulkan ya apa yang kita minta. Wa idza husyiran nas, maka ketika manusia dikumpulkan seluruhnya di padang mahsyar nanti, kanu lahum a'daan, maka yang mereka seru itu akan menjadi musuh-musuh mereka. Ya, al akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Ya, nanti mereka itu semua akan bermusuhan. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka ya akan ingkar kepada peribadatan orang-orang yang melakukan kesyirikan itu. Jadi dia ya akan bermusuhan nanti. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akan mengatakan kepada orang-orang yang menyerunya, saya nggak pernah perintahkan kalian untuk menyembahku, tidak pernah perintahkan kalian untuk beristighosah kepadaku. Jadi diingkari sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nanti. Bermusuhan mereka nanti. Saya nggak pernah nyuruh kalian untuk melakukan itu semua. Nah, wa qauluhu ta'ala, ayat yang kedua, qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum dharran wala naf'a wallahu huwas sami'ul alim. Katakanlah Muhammad, ata'buduna, apakah kalian itu menyembah selain Allah, ma la yamliku lakum dharran wala naf'a, yang tidak memiliki bagi kalian mudarat ataupun manfaat, tidak bisa menghilangkan mudarat, tidak bisa juga memberikan manfaat. Wallahu huwas sami'ul alim. Padahal Allah adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jadi ini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabi kita untuk bertanya kepada orang-orang kafir itu, kepada orang-orang Quraisy yang menyeru selain Allah dengan pertanyaan retorika, pertanyaan yang berisi pengingkaran. Ya, kenapa kalian menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan apapun bagi kalian? Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Di surat Saba ayat 22 juga, ayat yang ketiga, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Ya, katakanlah, ya, ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Ya, serulah yang kalian kira, yang kalian inginkan selain Allah. Mereka itu la yamlikun,
tidak memiliki mithqala dzarratin seberat biji dzarrah pun kekuasaan di langit, tidak pula kekuasaan di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Ya, mereka tidak punya sekutu di bumi, tidak punya sekutu di langit. Wa ma lahu minhum min dhahir. Tidak pula mereka memiliki zahir, penolong. Ya, kemudian di ayat yang keempat, wa qala ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka itu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak mampu menciptakan sesuatu apapun? Wa hum yukhlaqun, padahal mereka juga diciptakan. Ya, wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Ya, tidak mampu menolong mereka, bahkan mereka pun tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Maka fi hadhil ayati taubikhun lil musyrikin. Dalam ayat ini ada taubih. Taubih itu artinya perendahan, penghinaan bagi orang-orang musyrikin alladzina yad'una ghairallahi minal malaikati wal anbiya'i was salihin. Ya, penghinaan bagi orang-orang musyrikin yang menyeru selain Allah, entah itu para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, wal asnam atau berhala-berhala. Lianna hadhil makhluqati laisa fiha ma tastahiqqu bihil ibadatu minal khalqi war rizqi wan nasr li anfusihim aw liman ba'dahum. Karena hal-hal yang mereka seru ini, makhluk-makhluk ini, laisa fiha ma tastahiqqu bil ibadah. Mereka enggak punya hak untuk diberikan ibadah. Mereka tidak menciptakan, mereka tidak memberikan rezeki, mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Auliman ba'dahum, ya, apalagi orang-orang lain. Wahum ma'adzalika makhlukuna muhdatsun, dan ya bersamaan dengan hal itu mereka juga adalah makhluk ciptaan, muhdas, ya, sesuatu yang baru. Wa man kanat hadhihi sifatuhu, ya, kalau makhluk ini adalah seperti ini sifatnya, orang-orang soleh, berhala, para nabi, para malaikat, sifatnya seperti ini, bahwa fi ghaitil ajzi, maka berarti makhluk-makhluk ini adalah makhluk-makhluk yang sangat lemah. Fa kaifa yakunu ilahan ma'budan, maka bagaimana mungkin mereka itu bisa menjadi ya, ilah yang disembah. Ya, karena mereka sendiri nggak bisa menciptakan, ya, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa menolong orang lain, tidak bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Berarti sangat lemah. Nah, bagaimana makhluk yang sangat lemah ini malah dijadikan sebagai ilah. Nah, kemudian fadzakara subhanahu wa qaluhu ta'ala, kemudian ayat yang selanjutnya, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Ya, walladzina tad'una min dunihi. Ya, zat-zat yang kalian seru selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, tidak memiliki sesuatu apapun meskipun setipis kitmir. Ya, kitmir itu bagian yang sangat tipis sekali, ya, setipis kulit bawang. Ya, kalau antum pernah makan kurma, kurma yang sudah kering itu biasanya bagian paling luarnya itu ada bagian yang tipis sekali, atau di bagian dalamnya pembungkus bijinya itu ada ya selaput warna putih. Nah, itulah kitmir. In tada'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian menyeru mereka, ya, sekutu-sekutu selain Allah itu, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengar seruan kalian. Walau sami'u, nah sekarang katakanlah mereka mendengar seruan kalian, mastajabu lakum, mereka juga nggak akan mampu untuk mengabulkan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, bahkan pada hari kiamat nanti mereka akan kufur terhadap kesyirikan kalian, mereka akan menolak peribadatan kalian. Ya, kalian akan bermusuhan pada hari itu. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Nah, ini adalah berita yang harusnya kalian percayai. Kemudian dalil selanjutnya dari surat An-Naml ayat 62, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Apakah apakah yang, ya, man yujibul muttarra, siapakah yang akan menjawab panggilan orang-orang yang sedang kesulitan, idza da'ahu, ketika dia menyeru, wa yakshifus su', dan mengangkat keburukan, wa yaj'alukum khulafa'al ardi, dan menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi. A ilahun ma'allah, ya, adakah ilah lain, ya, selain Allah?
qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali kalian mengingat. Fadzakara subhanahu annahu al-mutafarridu bijabatil muttarrin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dialah satu-satunya yang menjawab seruan orang-orang yang membutuhkan. Muttarrin itu orang yang sedang kesulitan. Wa kashfis syada'id, dialah satu-satu yang mampu menyingkap kesulitan. Wal qadiri ala isalil khairi wahdah, dan yang mampu untuk menyampaikan kebaikan. Faman i'taqada anna li ghairillahi ta'athiran fi kashfil kurubi wa jalbil manafi sawa'an kana minal anbiya'i wal awliya'i ghairihim faqad waqa'a fi mithli syirki ibadatil awthan. Maka barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya selain Allah memiliki pengaruh dalam masalah kashfil kurub, menyingkap kesulitan, wajalbil manafi, atau mendatangkan manfaat, entah itu dari kalangan al-anbiya atau al-auliya atau yang selainnya, ya, maka orang yang seperti ini qad waqa'a fi mithli syirki ibadatil awthan. Dia telah terjatuh kepada kesyirikan, ya, penyembahan kepada berhala, mirip dengan kesyirikan penyembahan berhala. Nah, jadi kalau kita meyakini Syekh Fulan, ya, kita minta kepada Syekh Fulan, berikanlah saya anak keturunan. Nah, kemudian orang tersebut mengatakan, saya tidak meyakini Syekh Fulan yang memberikan keturunan, tapi saya meyakini Allah yang memberikan keturunan. Nah, hanya saja Syekh di situ punya peran, gitu. Nah, ini sama saja, ya. Ini sama-sama merupakan bentuk kesyirikan. Harus murni lillahi ta'ala, ya. Wa qad nahallahu azza wa jalla nabiyahul karim sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Subhanahu wa taala telah melarang Nabi SAW an yad'u ghairahu, ya, dari berdoa kepada selain Allah, li'annahu la yamliku an-naf'a wala wad-dharra illa huwa subhanahu wa ta'ala, karena, ya, tidak ada yang lain selain Allah yang bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat. Qala azza wa jalla wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Ya, jangan seru selain Allah, ma la yanfa'uka, ya, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak juga bisa menolak mudarat. Tidak bisa memberikan kamu manfaat, tidak juga bisa mencelakaimu. Fa in fa'alta, jika itu engkau lakukan, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka engkau tentu termasuk orang-orang yang zalim. Wa in yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa hu. Ya. Ketika Allah timpakan kepada kalian sebuah mudarat, ya, fala kashifa lahu, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Dia saja. Nah, ya, intinya adalah poin yang ingin ditekankan oleh penulis di sini, bahwasanya doa itu ibadah yang sangat-sangat agung dan tidak boleh ibadah yang sangat agung ini diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kembali ke masalah al-istighosah. Istighosah itu apakah seluruhnya kesyirikan? Kalau doa tadi kan bisa bernilai kesyirikan, bisa tidak, tergantung kepada siapa kita berdoa. Apakah istighosah itu sama? Nah, jadi istighosah itu, ya, adalah ibadah. Ya, sama seperti doa. Maka dia bisa bernilai kesyirikan, bisa bernilai ibadah juga. Ya, bisa mendatangkan pahala, bisa mendatangkan murka Allah. Kapan dia mendatangkan pahala? Ya, kalau kita beristighosahnya kepada Allah. Nah, sekarang boleh nggak beristighosah kepada makhluk? Jawabannya adalah boleh. Ya, beristighosah kepada makhluk itu boleh. Sebagaimana berdoa kepada makhluk boleh. Yang menyeru makhluk boleh, tapi dalam perkara-perkara yang dia mampu untuk melakukannya. Nah, kalau istighosah dengan makhluk itu boleh hukumnya, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, wa tajuzul istighotsatu bil makhluqi fil asbabiz zahiratil 'adiyati minal umuril hissiyah. Boleh beristighosah kepada makhluk dalam perkara yang, ya, di situ ada sebab-sebab yang zahir, yang biasa, ya, dari perkara-perkara hissiyah. Perkara hissiyah itu artinya perkara yang tampak di pandangan kita, ya, kelihatan gitu. Ya, kalau kita sakit, ya, kita beristighosah kepada makhluk, ya, agar memberikan kita obat, ya, tapi tetap yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, di sini boleh. Nah, bisyurutin thalatha, tepatnya ada 3 syaratnya. Yang pertama, an yakunal mustaghatsu bihi hayyan. An yakunal mustaghatsu bihi hayyan.
Yaitu yang diseru, yang kita gunakan sebagai istighosah kita ya, kita beristighosah kepada Allah, berarti mustaghos bihi-nya itu Allah. Ya, itu namanya mustaghos bihi ya. Mustaghos bihi itu siapa yang kita seru ketika beristighosah itu. Nah, kalau kita ingin beristighosah, syarat yang pertama haruslah orangnya masih hidup. Berarti nggak boleh istighosah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karena beliau sudah wafat rahimahullah. Ya, nggak boleh datang ke kuburannya kemudian beristighosah dengan beliau, tidak boleh. Nah, yang kedua an yakunal mustaghatsu bihi qadiran. Yang kedua haruslah mustaghats bihi itu mampu untuk mengabulkan itu. Ada Syekh Fulan misalkan dia masih hidup, kemudian kita datang kepada dia, pada kita beristighosah kepada Syekh Fulan itu ya, agar menurunkan hujan. Ya, makanya tidak boleh karena karena Syekh tersebut tidak mampu menurunkan hujan. Yang mampu menurunkan hujan itu hanyalah Allah saja. Nah, meskipun syahnya masih hidup, memang syarat yang pertama terpenuhi, tapi syarat yang kedua yaitu qadiron tidak ada. Kemudian syarat yang ketiga an yakunal mustaghatsu bihi hadiran. Harus ada orangnya hadir di depan kita. Nggak bisa kita istighosah dengan orang yang tidak ada di hadapan kita. Meskipun orangnya masih hidup, gitu ya. Kita beristighosah dengan Syekh Fulan di Mekah sana. Beliau masih hidup. Ya, tapi kita istighosahnya dari Indonesia, ya nggak bisa. Ya. Kalau nelpon bagaimana? Boleh kalau nelpon, dianggap hadir kalau nelpon ya. Yang nggak boleh itu adalah ya dia tidak tahu kita beristighosah kepadanya. Gimana bisa dikabulkan? Gitu. Nah, wadalilu qaulu ta'ala fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Nah, fastaghathahu beristighosahlah alladhi min syi'atihi yang termasuk dari golongan dia 'ala alladhi min aduwihi kepada musuh-musuhnya. Nah, jadi di kisahnya Nabi Musa ya, yang minta tolong di situ ya, ada seorang minta tolong kepada Nabi Musa untuk paham kisahnya itu. Nah, ya jadi situ istighosahnya diperbolehkan ya karena yang dimintai tolong adalah Nabi Musa masih hidup dan yang dimintai tolong hadiron ada dan qadiron dan Nabi Musa mampu untuk menolongnya. Nah, makanya istighosah yang diperbolehkan. Baik. Nah, ini dia pembahasan dua jenis ibadah yaitu ad-du'a wal istighosah. Type di tadribat bisa lihat di situ pertanyaan pertama apa beda antara doa ibadah dan doa masalah. Jelas tadi sudah kita sampaikan ya, doa masalah itu lebih doa ibadah itu lebih umum gitu. Kemudian yang kedua qala ta'ala yusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Fi hadhihi al-ayah tawbih lil musyrikin alladziina yad'una ghayra Allah minal malaikati wal anbiya'i wal asnam falimadza. Kenapa dalam ayat ini ya kita katakan Allah sedang menghina orang-orang musyrikin? Ya, kenapa? Ya, apa sebabnya? Sudah kita bahas tadi. Yang ketiga, mata tajuzul istighotsah bil makhluk. Kapan bolehnya beristighosah dengan makhluk? Ada tiga syarat tadi. Hayyan, qadiran, dan hadiran. Nah, di pertemuan selanjutnya insyaallah ta'ala kita akan ambil jenis ibadah yang selanjutnya. Itu ada tiga jenis ibadah yang sering dianggap sinonim oleh orang. Al-khawf, al-khasyah, dengan ar-rahbah. Nah, ini tiga ibadah yang mirip. Ya, sering dianggap sama dengan oleh orang-orang, tapi nanti kita akan lihat perbedaannya satu persatu. Nah, Allah taala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.